two, three. Ternyata nggak sakit, cuma pikiran yang bikin takut. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan ngebahas segala sesuatu tentang infus whitening. Katanya, infus whitening ini berbahaya, tidak FDA approve, ilegal. Benar nggak? Dan hari ini saya akan bahas 6 bahaya infus whitening. Kalian wajib nonton. Tanya Dokter Richard. Ngomong-ngomong dok, kita akan bahas segala sesuatu detail soal infus, tapi ada baiknya kalian follow dulu Instagram saya, TikTok saya, dan jangan lupa like dan komen, supaya saya tetap semangat bikin konten kecantikan untuk kalian semuanya, ya. Jadi, kita akan bahas detail nih tentang infus whitening, tentang ketakutan-ketakutan kalian, benar atau enggak, karena simpang siur banget, ada yang ngomong ilegal lah, nggak FDA approve lah, bahaya lah, autoimun lah, semuanya akan saya bahas lengkap ya. Tapi juga kenapa masih banyak yang jual infus? Dokternya sendiri juga infus, maksud saya juga yang infus nih. Apakah saya memasukkan bahaya ke dalam tubuh saya akan bahas detail. Oke, yang pertama tentang, dok, katanya infus whitening ini tidak FDA approve. Ya memang benar, karena menurut saya memang satu, FDA itu nggak pernah ngurusin soal multivitamin ya. Multivitamin, antioksidan, FDA itu nggak ngurusin ke sana. Jadi, ya nggak akan pernah di-approve pastinya, karena kayak vitamin C, vitamin A, vitamin B, kayak FDA itu nganggap itu cuma untuk nge-boosting, mempercepat akselerasi aja. Yang kedua, FDA itu nggak pernah menganggap bahwa kulit hitam itu adalah penyakit. Jadi yang di FDA approve itu kan untuk penyakit sesuatu. Jadi obat ini untuk penyakit sesuatu. Sedangkan kulit hitam, kulit sawo mateng, kulit putih itu bukan suatu penyakit. Jadi nggak ada yang perlu di-approve di FDA. Itu menurut saya ya. Terus yang kedua, dok, katanya infus whitening itu adalah ilegal. Nah, ini perlu saya sedikit jelaskan, mungkin agak sedikit panjang lebar ya. Jadi, ada sedikit perbedaan kecepatan antara dunia estetik dengan legalitas. Jadi, dunia estetik ini berkembang cepet banget dan luas banget. Jadi, orang itu tiba-tiba zaman sekarang itu memperhatikan penampilan. Penampilan itu jadi penting dan cepet banget berubahnya. Sedangkan legalitasnya itu lambat banget. Jadi saya ngomong ya, kecepatan demand, keinginan masyarakat, kecepatan riset tidak disertai dengan kecepatan legalitas. Suatu contoh saya ngomong apa ya? Filler. Filler itu sebenarnya sudah FDA approve, sudah boleh. Tapi ada beberapa tempat yang nggak diperbolehkan untuk filler atau belum FDA approve. Tapi secara riset dikerjakan, itu aman dan bermanfaat. Tapi nggak FDA approve. Kenapa? Karena ya kecepatan legalitasnya aja yang nggak nyampe sana. Atau yang kedua, botox. Botox yang dikenal untuk bisa menghilangin kerutan. Itu sebenarnya di FDA approve itu adalah kerutan untuk di dahi dengan di sudut mata. FDA itu belum pernah mengapprove botox itu bisa dikerjakan di pipi, di payudara, di betis, di ketiak. Padahal sebenarnya secara riset itu sudah dikerjakan dan memang ada hasil dan itu bagus banget. Jadi kecepatan riset, kecepatan keinginan masyarakat, kecepatan hasilnya tidak disertai dengan kecepatan legalitas. Contoh lainnya, tanam rambut, laser. Laser itu ada beberapa indikasi yang sampai sekarang itu tidak FDA approve. Tapi secara permintaan masyarakat, secara hasil dan secara riset, itu menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Jadi legalitasnya itu kayak lambat banget. Karena untuk mencapai legalitas tertentu, itu memang diperlukan waktu puluhan tahun. Perjuangan yang amat sangat panjang untuk capai legalitas tersebut. Begitu juga dengan infus whitening sendiri. Nah, infus whitening sendiri secara riset, glutathione, vitamin C, dan beberapa zat lain setelah diteliti ternyata benar bisa untuk memutihkan kulit. Ya, walaupun nggak pernah dijual glutathione, dijual nih, ini untuk fungsi utamanya untuk memutihkan kulit, no. Karena dari awal, glutathione fungsi utamanya adalah hepatoprotektor atau antioksidan untuk melindungi hepar. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata penggunaan glutathione jangka panjang itu bisa memutihkan kulit. Dan jurnalnya itu benar-benar ada. Vitamin C juga seperti itu. Jadi secara umum, infus whitening itu bahan kandungannya benar nggak bisa untuk memutihkan kulit? Benar. Aman nggak? Secara jurnalnya, yes. Aman banget. Oke, sampai di sini cukup paham lah penjelasan saya. Mudah-mudahan mudah diterima oleh kalian semuanya. Dok, obat infus whitening belum ada yang BPOM ya? Dulu, yes. Atau saya ubah kayak gini ya. Dok, obat infus whitening itu banyak yang selundupan dan banyak yang non BPOM ya?
Saya akuin ya, 90% obat infus yang disebar yang bukan klinik, ada beberapa juga oknum klinik, juga pakai yang non-BPOM. Jadi memang itu benar kejadiannya. Tapi sekarang sudah ada obat yang memang sudah BPOM. Jadi bagi ada yang ngomong, nggak ada yang BPOM, mungkin ilmu pengetahuannya belum sampai di sana, dan mungkin kliniknya belum pakai yang BPOM. Tapi kebetulan klinik saya sudah pakai yang BPOM. Saya nggak bisa tunjukin mereknya apa, karena ini kan rahasia perusahaan. Tapi ini ada nomor BPOM ya di sini. Ya, dan ini sudah resmi dan kita lihat juga komposisinya memang ada glutathione, ada vitamin C, dan ada beberapa zat lain yang bisa untuk memutihkan kulit dan melembabkan kulit. Dan juga ditulis di situ untuk IV administration. Jadi memang untuk diberikan kepada IV, bukan untuk dimakan ya. Jadi bukan untuk obat oral. Jadi sebenarnya sudah ada tapi memang belum banyak ada di Indonesia. Dan kalau kita ngomong ya, Dok, ini ilegal. Ngomong-ngomong, kalian boleh lihat di negara-negara lain, di Paris, di Amerika, di Korea, di China, di negara-negara maju manapun, kliniknya jual kok infus. Jadi ini bukan cuma di Indonesia, bukan cuma bisa-bisanya saya, bukan bisa-bisanya Dr. Richard, bukan bisa-bisanya di Indonesia. Tapi di negara-negara lain juga banyak yang jual. Dan itu resmi dikerjakan di klinik ya. Cuma beda-beda. Kalau di Amerika, karena memang masyarakat yang nggak pengen memutihkan kulit, pengennya cuma untuk anti-aging, melembabkan, bahannya untuk yang melembabkan. Tapi memang ada beberapa negara yang memang menginginkan kulit yang lebih cerah, lebih putih. Karena kalau misalnya kulitnya lebih cerah, lebih putih, jadi kelihatan lebih cantik, memang culture-nya seperti itu, ya aman-aman aja. Selagi produknya aman dipakai dan dikerjakan oleh klinik yang resmi, maka menurut saya sih oke-oke aja sih. Nggak ada masalah, nggak ada yang ilegal, nggak ada yang menyalahin aturan. Jadi balik lagi, infus whitening itu aman atau tidak, legal atau tidak, tergantung dari bahan yang diberikan kepada pasiennya. Jadi bukan infus whitening itu saya ngomong semua infus whitening aman. Enggak ya. Jadi tergantung lagi siapa yang kasih, klinik mana yang kasih, ada dokternya atau enggak, produknya apa, dan keamanannya bagaimana. Tapi, di video ini kita akan bahas nih, 6 bahaya infus whitening yang wajib kalian ketahui. Yang pertama, infus whitening memang benar-benar bisa memutihkan kulit. Jadi, ini bahaya ya. Karena kalau bisa lebih putih, jadi lebih cantik, lebih banyak yang naksir, hati-hati. Bisa memutihkan 1-2 ton kulit. Tapi balik lagi, tergantung dari produk yang diberikan. Bukan infus whiteningnya yang bisa memutihkan, tapi zat di dalamnya. Ingat ya, semua klinik itu bisa menjual kalimat yang sama. Atau salon juga bisa keluar. Infus whitening itu adalah nama treatment. Bukan produk yang dimasukkan. Produk yang dimasukkan apa? Beda-beda. Jadi klinik A, klinik B, klinik C, sampai klinik Z itu produknya bisa beda. Dan punya rahasia masing-masing, termasuk Athena. Kita punya rahasia ya masing-masing. Produk yang saya pakai yang nggak mungkin saya bisa kasih share ke orang lain dong. Begitu juga dengan salon lain juga. Bisa jadi adalah produk selundupan dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting itu adalah bukan infus whiteningnya, tapi apa zat yang dimasukkannya. Ada zat-zat tertentu yang menurut riset itu bisa memutihkan kulit. Seperti yang tadi saya bahas tadi, seperti ada glutathione, ada vitamin C, ada kojic acid, dan lain sebagainya yang secara jurnal memang bermanfaat ya. Dan juga ini adalah beberapa hasil yang memang ada di klinik saya. Dan menurut saya memang ada banyak yang jual infus whitening, tapi yang nunjukin hasil memang sedikit banget. Yang kedua, bisa melembabkan kulit. Jadi ini karena bentuknya cairan ya, jadi dia memberikan nutrisi pada kulit kita. Kulit kita itu jadinya lembab. Nah ini efektif banget bagi yang kalian yang punya permasalahan kulitnya kering. Apalagi yang over dry, yang pakai body lotion, nggak selesai-selesai permasalahannya. Nah kalian bisa pakai infus whitening untuk ngelembapin kulit kalian, untuk buat kulit kalian tuh jadi lebih bercahaya, lebih moist jadinya ya, karena infus whitening itu bahaya banget, bahaya kita ngomong bahaya nih. Yang ketiga, karena lembab tadi, bahayanya adalah dia bisa menghilangkan kerutan dan flek hitam. Ingat ya, kalau kulitnya kering itu akan menyebabkan kerutan tambah banyak, terus flek hitam muncul. Jadi kalau kalian bayangin ada daun yang kering, kalau kalian remas dia akan hancur. Seperti kerutan hancurnya. Yang kedua, kalau misalnya daunnya kering, akan muncul bintik-bintik hitam di daun tersebut. Apalagi kalau di kulit kita tuh. Nah, kalau misalnya dia lembab, dia akan mencegah timbulnya kerutan. Bayangkan kalau misalnya ada daun yang tebal, kalian remas, kalian buka, dia masih bagus banget daunnya. Nah, seperti itulah prinsip pada kulit kita. Jadi kalau misalnya dia lembab, dia akan tebal, akan timbul kerutannya itu akan lebih sulit. Dan bintik-bintik hitam tuh nggak akan timbul di kulit yang lembab. Tuh ya. Yang keempat, bahaya banget nih. Kalian akan jarang sakit karena imunitas tubuhnya juga meningkat. Nah, biasanya kalau infus whitening tuh, biasanya disertai oleh beberapa
multivitamin lain, bukan hanya glutathione, vitamin C, atau beberapa vitamin lain, vitamin B, vitamin A, multivitamin, dan mineral yang lain, yang sebenarnya bukan hanya untuk bisa memutihkan kulit, tapi juga bisa untuk menambah daya imun tubuh kalian, sehingga kalian jadinya jarang sakit ya. Makanya ada pernah dengar kan pada waktu COVID kemarin, bukan hanya di Indonesia, tapi di banyak negara di luar sana, termasuk negara Eropa dan Amerika, itu banyak yang suntik vitamin, infus vitamin supaya untuk melawan COVID karena daya tahan tubuhnya. Yang kelima, meredakan jerawat dan bekas jerawat. Karena sebenarnya vitamin C itu sebagai antioksidan kuat untuk mempercepat kesembuhan. Jadi kalau bagi kalian yang jerawatan, dia bisa cepat untuk ngempesin jerawat, bukan ngilangin jerawat ya. Mempercepat penyembuhan pada luka, pada ya bekas luka apa aja sih, termasuk jerawat kan sebenarnya juga luka, dengan bekas jerawatnya juga akan lebih cepat hilang. Yang keenam, nah ini bahaya banget ini ya. Ternyata infus whitening itu bisa membantu menghilangkan stretch mark. Tuh, ya jadi ini pengalaman pribadi saya. Stretch mark itu sebenarnya ada beberapa treatment untuk bisa menghilangkan secara jurnal ya. Ada menggunakan laser, ada menggunakan PRP, tapi menurut pengalaman saya mengerjakan laser, mengerjakan PRP, itu sebenarnya sedikit banget perubahannya. Lebih banyak kalau di infus whitening. Kenapa? Ternyata kalau misalnya stretch mark itu kan karena kulitnya tipis, dan kulitnya jadi pecah. Ya, ternyata kalau misalnya kita lembabkan kulitnya jadi lebih tebal lagi, stretch mark-nya akan jadi lebih baik loh. Dan itu fakta banget. Nah, tapi untuk menghilangkan stretch mark ini nggak bisa satu kali. Biasanya efeknya itu, efek sampingnya itu didapetin setelah infus keempat, kelima, atau seterusnya. Jadi bukan efek yang pertama. Dok, kalau misalnya kita infus, berapa lama sih kita ngedapetin hasil untuk kulitnya jadi lebih putih? Secara logik dan secara pengalaman saya, ya satu kali dikerjain itu sudah mulai kelihatan ada hasil. Tapi bukan itu yang the best ya. Tapi setelah dikerjakan diulang lagi, ya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dok, permanen nggak hasilnya? Permanen. Asal ya jangan berjemur lagi, asal jangan ya kalau berjemuran di pantai ya pasti akan hitam lagi, semuanya juga sama. Ini bukan cat putih yang nggak bisa jadi hitam. Cuma memperbaikin tone kulit kita saja. Dok, kalau misalnya saya kebetulan ke pantai atau berjemur terus tiba-tiba hitam, padahal tadinya kulit saya putih, bisa nggak dok balik kulitnya lebih cepat dengan infus whitening? Bisa banget itu. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir yang bukan sering sih, yang baru-baru ini dihembuskan dan ditanyakan. Dok, katanya infus whitening itu bahaya dan bisa menyebabkan autoimun, benar nggak? Aduh, saya nggak bisa jawab ya. Karena sebenarnya autoimun kalau kita baca di jurnal, itu sebenarnya unknown penyebabnya. Jadi kalau kita baca tentang autoimun kan ada banyak ya. Salah satunya SLE, lupus, dan lain sebagainya. Mungkin dokter autoimun akan menjelaskan lebih lanjut tentang masalah ini. Tapi setahu saya, dari yang saya baca, dari yang saya pelajari, itu penyebabnya unknown. Jadi tidak diketahui. Sering orang Indonesia itu menghubung-hubungkan sesuatu. Contoh nih, jangankan autoimun, ibu hamil aja, sudah 7 bulan nih, tiba-tiba bayinya meninggal dalam perut. Itu semuanya dihubungin semuanya. Tukang cilok lewat depan rumah pun juga bisa dihubungin dengan kegugurannya. Kucing lah, apalah, inilah, itulah. Pokoknya ya orang Indonesia masih sering banget seperti itu punya ya. Tanpa berpikir ya memang jurnalnya ada atau enggak, ada hubungan langsung atau enggak. Pokoknya ya kita mencari kambing hitam. Ya, begitu juga dengan lupus. Banyak orang yang nggak lupus, banyak orang yang autoimun, banyak orang yang psoriasis, infus, baik-baik aja, malah lebih bagus. Banyak orang yang autoimun, nggak pernah infus, mati. Terus penyebabnya itu pasti infus. Nggak seperti itu, guys. Jadi ini perlu penelitian lebih lanjut. Tapi kan kita orang Indonesia ini suka menyimpulkan ya. Jadi kalau misalnya suka menyimpulkan ini, saya sebetulnya punya cerita. Kalau misalnya ada teman saya nih, nenek-nenek, umurnya 100 tahun, masih gagah banget, sehat banget. Ternyata dari muda dia ngerokok. Apakah bisa kita simpulkan, oh nenek-nenek tersebut sehat karena rokok? Nggak bisa seperti itu. Harus ada penelitian lebih lanjut ya tentang mengapa nenek-nenek tersebut panjang umur. Begitu juga dengan ada orang yang minum vitamin terus, multivitamin, dari kecil minum multivitamin, ternyata umur 12 tahun meninggal. Apakah multivitamin itu bisa menyebabkan keracunan sehingga bisa menyebabkan meninggal? Nggak bisa kita vonis seperti itu. Harus ada penelitian lebih lanjut. Kadang-kadang kita melihat suatu berita terus kita menyimpulkan langsung, oh autoimun, penyebabnya pasti infus. Ya saya di rumah sakit sering banget lihat orang susah yang jangankan untuk infus ya, makan aja dia susah, tapi tetap aja dia meninggal atau tetap kena autoimun. Jadi nggak ada hubungan. Dan setahu saya memang autoimun itu adalah keturunan dan juga nasib.
Karena unknown jawabannya, tidak diketahui. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa menenangkan banyak orang. Lagian kayak gini ya, saya ngomong ya, kalau misalnya infus ini berbahaya, kok saya mau diinfus? Saya sendiri seorang dokter yang punya banyak duit juga nggak akan membahayakan diri saya. Saya kalau sudah mau infus, artinya saya sudah meyakinkan bahwa produk ini aman untuk tubuh saya dan bermanfaat untuk saya. Kalau nggak bermanfaat, saya pasti tidak akan mau infus. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi saya ngomong, kalau kalian mau infus, pergilah ke tempat yang tepat. Pergilah ke tempat yang benar, yang benar-benar ada kliniknya, benar-benar ada dokternya, benar-benar ada hasilnya, dan produknya terjamin. See ya.